Setelah gagal menaklukkan Bai Ningbing, aku ingin mati. Hanya ingin kembali ke dunia asalku. Tetapi ketika aku benar-benar kehilangan keinginan untuk hidup, mereka yang pernah menyakitiku malah memohon padaku untuk tidak pergi. Tapi aku sudah kehilangan kesabaran pada mereka. Aku ingin mengubah akhir tragis dari peran wanita kedua yang tergila-gila dan akhirnya bunuh diri. Tetapi ketika dia melarikan diri dari pernikahan karena telepon dari pemeran utama pria, baru aku mengerti. Bai Ningbing disebut wanita yang tergila-gila. Kedua, ada alasannya sendiri. Dan penebusan hanyalah angan-angan dari penakluk dan sistem. Sekarang, di pesta pertunanganku dengan Bai Ningbing, berita bahwa pemeran utama pria, Lu Jingyan, diculik dengan mudah membawa pergi tunanganku. Sebelum pergi, dia bahkan mencengkeram pergelangan tanganku. Dengan tatapan dan nada suara memperingatkan. Sebaiknya bukan aku yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Bai Ningbing berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, aku berdiri di dalam buku ini. Untuk ke-100 kalinya memilih Lu Jingyan daripada aku. Oleh karena itu, sistem langsung menilai tugas penaklukanku gagal. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah sistem telah menyaksikan bahwa aku telah berusaha sekuat tenaga dan mengajukan permohonan pembebasan hukuman untukku. Selama aku keluar dari dunia ini dalam jangka waktu yang ditentukan, aku bisa menghindari nasib dimusnahkan oleh dunia. Saat ini, aku berdiri di atap gedung tertinggi grup Baisi. Dalam hati terus mengkonfirmasi kepada sistem. Selama tubuh ini hancur, aku bisa pulang. Benar kan? Setelah mendapatkan jawaban positif dari sistem, aku mulai menggerakkan kakiku menuju luar pagar. Tetapi belum sempat aku berjalan 2 langkah. Sebuah tawa gila terdengar dari belakang. Ketika aku menoleh, aku melihat orang yang sudah kukenal. Lu Wanning, adikku yang tidak memiliki hubungan darah. Dia dijemput dari tumpukan sampah ketika dia berusia 7 tahun. Hidup bersamaku hingga usia 14 tahun. Akhirnya dikenali oleh orang tua kaya. Kembali bertemu lagi. Dia sudah menjadi salah satu pengejar fanatik di belakang pemeran utama pria, Lu Jingyan. Dulu aku bekerja 3 pekerjaan untuk membiayai sekolahnya. Serta 7 tahun membesarkanku. Hanya cukup untuk saat pertama kali bertemu. Membuatnya bersemangat sesaat. Kemudian aku menyadari bahwa aku seperti yang dikabarkan. Adalah orang jahat yang sangat membenci Lu Jingyan. Dia hanya mencemooh dan waspada padaku. Memikirkan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengangkat senyum sinis. Menatap mata Mu Wanning. Tidak seramah dulu lagi. Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Tapi aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Kalau tidak kamu tidak akan sempat menjilat Lu Jingyan. Lagi pula yang disebut penculikan itu selalu merupakan sandiwara yang diatur oleh Lu Jingyan dan keluarga Lu sendiri. Tujuannya hanya untuk menghancurkan pernikahanku dan Bai Ningbing. Setelah semua ikan di kolam berkumpul, Lu Jingyan sendiri akan muncul. Mungkin karena tidak pernah diperlakukan seperti ini olehku. Ekspresi Mu Wanning berubah serius dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah berbalik. Tidak lagi menatapnya. Sekarang strateginya gagal. Aku tidak punya alasan untuk tetap tinggal di dunia ini. Kamu hanyalah tubuhku dari dunia asalku. Dan sudah tidak akan bertahan lama karena sakit parah. Memikirkan sebelum transmigrasi. Orang tuaku menatapku. Dengan tatapan yang penuh patah hati. Aku menguatkan hati. Mengertakkan gigi. Mempercepat langkah menuju Landan. Fang Yuan. Apa yang kamu lakukan? Saat aku semakin dekat dengan pagar. Nada suara Mu Wanning berubah dari meremehkan menjadi cemas. Dia hanya mengikutiku di belakang. Trik apa lagi yang ingin kamu lakukan? Mencari mati. Trik ini tidak berguna untuk Kak Bai. Bukankah kamu tahu? Lagi pula setelah kamu melakukan begitu banyak hal. Bahkan jika kamu langsung melompat mati di sini hari ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak Lu, suara Mu Wanning tiba-tiba berhenti. Karena dari sudut pandangnya, aku tidak ragu sedikit pun.
Langsung melompati pagar. Melompat ke kota yang penuh dengan cahaya. Dunia di depan mata membesar tanpa batas. Angin malam yang menderu membuat telingaku sakit. Namun tidak dapat memadamkan hatiku yang gembira. Aku akan segera pulang. Segera bisa kembali ke sisi orang tua dan teman-teman. Meninggalkan semua keluhan dan penyesalan yang kurasakan selama bertahun-tahun di belakang. Sedikit lagi, sedikit lagi. Aku tidak bisa menahan diri untuk menutup mata. Tanpa diduga, sedetik kemudian, perasaan terjatuh terhenti paksa oleh lenganku. Dicengkeram erat oleh seseorang. Rasa sakit karena otot yang tertarik menarikku kembali ke dunia ini. Aku tiba-tiba membuka mata dan melihat Yuaning, yang setengah badannya tersangkut di pagar. Mencengkeramku dengan kedua tangannya. Lepaskan. Aku dengan tenang berkata kepadanya. Namun, Yuaning masih mencengkeram erat dan tidak mau melepaskan. Matanya menjadi agak merah karena terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan. Fang Yuan, kali ini aku anggap kau menang. Meskipun kau berpura-pura dengan sangat baik. Namun melakukan ini juga tidak akan mengubah apapun, lepaskan. Aku tidak ingin lagi mendengar nama Bai Ningbing. Tidak bisa menahan diri untuk menggoyangkan tubuh dengan keras. Sebelumnya, Yuaning, untuk menangkapku. Tidak sempat berpikir panjang. Langsung menerjang. Untungnya, tubuhnya tersangkut di celah pagar. Hanya saja seiring berjalannya waktu. Dia juga hampir setengah badannya menggantung, lengan putihnya juga terus bergetar karena kelelahan. Saat ini, begitu aku meronta, dia tidak akan bisa menahannya lagi dan berteriak. Selamat tinggal. Bergoyang. Benar-benar akan jatuh. Terlihat jelas. Aku sama sekali tidak mendengarkan perkataannya. Dalam keadaan darurat, Yuaning menarik napas dalam-dalam. Sikapnya juga melunak. Aku tidak akan membiarkan orang mati tanpa menolong. Jika kau seperti ini, aku juga akan ikut jatuh. Tegakah kau aku ikut mati bersamamu? Kakak Fang Yuan dengan mudahnya menggunakan nada manja ini. Seperti dulu. Dia masih tinggal di rumahku. Dan bergantung padaku untuk hidup. Saat itu, aku menganggap Yuaning sebagai satu-satunya kekasih di dunia ini. Dan sangat memanjakannya. Dia juga mengembangkan kebiasaan bermanja-manja padaku karena hal ini. Saat ini, aku mengangkat kepalaku. Menatap mata gadis itu yang berkilauan seperti bintang. Dia juga melihat di bawah tatapanku yang pura-pura tenang. Masih menyembunyikan semacam harapan. Seolah mengharapkan ingatanku. Aku geli di tempat oleh sikap besar kepala Yuaning. Menatap langsung ke matanya. Membuka mulut kata demi kata. Apakah kau mati atau tidak? Siapa yang peduli? Warna merah di wajah Yuaning memudar dalam sekejap. Seolah tidak bisa mencerna ingatanku barusan. Seluruh orang menatapku dengan kaku. Kekuatan tangannya yang menggenggam tanganku mulai mengendur. Untuk sesaat hatiku sekali lagi dipenuhi harapan. Melihat jarinya hampir semua akan terlepas, seruan kaget. Tetapi datang dari samping, bersamaan dengan aku berteriak minta tolong, suara-suara terdengar di mana-mana. Yuaning juga sadar kembali. Kembali menggenggam tanganku dengan erat. Seolah masih trauma. Dia melihat tangannya yang hampir terlepas. Sorot matanya agak rumit. Setelah kami berdua diselamatkan, dia mengubah sikap arogannya yang biasa. Jarang menjadi sedikit pendiam. Saat aku mencoba mengambil kesempatan untuk berbalik lagi. Setelah melompat dari pagar pembatas, Yuaning menerobos kerumunan. Di depan semua orang, tanpa penjelasan menggenggam erat pergelangan tanganku. Masalah kakak lu belum selesai. Sebagai tersangka utama, aku punya kewajiban untuk mengawasimu. Saat dia mengatakan itu, air mata di matanya mulai memerah tak terkendali. Setelah menyadari, aku menatapnya. Dia dengan marah memalingkan wajahnya. Entah itu hanya perasaanku saja. Aku melihat kesedihan yang dalam di wajahnya. Sedih karena apa? Aku tidak bisa menahan tawa mencela diri sendiri. Dulu,
Amy Wanning sebagai putri tunggal keluarga makam. Diculik dan dibuang oleh musuh bisnis orang tuanya. Gadis itu mengembara di daerah kumuh. Dibuli oleh anak-anak lain. Diusir oleh anjing-anjing galak hingga akhirnya tidak punya jalan keluar. Bersembunyi di tumpukan sampah di mulut gang. Tinggal Julie. Elang dan kutu busuk ada di mana-mana. Dia lebih suka menahan bau menyengat dari tumpukan sampah. Dan tidak berani keluar dari imajinasi suram itu. Seluruh orang meringkuk menjadi bola kecil di sana. Bersama tikus-tikus itu. Kecoa menunggu para perantau. Saat itu, satu-satunya usaha yang dia lakukan adalah lahir dan memanggil sepulang sekolah. Aku lewat di mulut gang. Kemudian, aku memindahkannya dari tumpukan sampah. Mandikan dia. Dan mengecilkan pakaian ibu dan menggantinya untuknya. Saat itu aku baru berusia 12 tahun. Memecah subsidi yang diberikan oleh komunitas yatim piatu menjadi 2 orang. Saya Tai Chuan. Saat itu aku belum ingat identitasku sebagai penakluk. Saya juga tidak memiliki ceat. Agar Amy Wanning memiliki racun buku dan daging untuk dimakan. Saya berjalan-jalan di jalanan dan ganggang setiap hari sepulang sekolah untuk mengambil barang bekas. Dan pergi ke restoran kecil untuk membantu mencuci piring setiap akhir pekan. Pekerja anak di bawah 18 tahun tidak bisa dilihat. Jadi upahku jauh lebih rendah daripada yang lain. Setelah mencuci 4 piring, saya bisa mendapatkan 2 sen. Dan berapa banyak piring yang harus dicuci? Untuk mencuci masa depan saya dan Amy Wanning. Saya tidak tahu masa depan. Hanya bisa mati rasa berulang kali mengambil piring. Dapur panas restoran Kuyeli harus diputar. Kipas angin kecil dan noda minyak tebal yang tidak pernah bisa hilang. Menjadi kenangan masa kecilku yang tak terhapuskan. Saya juga pernah bertanya pada Amy Wanning. Begitu banyak orang melewati mulut gang. Mengapa memilihku? Amy Wanning, yang saat itu hanyalah seorang gadis kecil, mendengar kata-kata itu. Mendongak dan menunjukkan senyum lebar padaku. Dia berkata, begitu banyak orang lewat. Dia hanya percaya bahwa saya adalah orang yang benar-benar baik. Begitulah. Setelah Amy Wanning dibawa pergi pada usia 14 tahun. Tidak ada kabar lagi. Dulu dia dengan lantang mengatakan bahwa dia percaya bahwa saya adalah orang yang benar-benar baik. Ketika dia menghadapi konflik yang tak terhindarkan antara Lu Jingnian dan saya. Si Jing ragu beberapa kali. Dan dengan tegas berdiri di keadilan Lu Jingnian. Hanya hidungku yang mengecam dengan keras. Menceritakan kekecewaannya dan di sana. Dan sekarang berkat desakan untuk menendang Lu Jingnian. Mengawasiku. Selama beberapa waktu setelah kembali. Aku tidak menemukan kesempatan untuk bunuh diri lagi. Karena dia memanggil beberapa pengawal. 25 jam sehari. Mengawasiku sepanjang waktu. Dan dia sendiri, setelah menyaksikan aku melompat dari gedung 2 kali tanpa ragu. Akhirnya menyadari bahwa aku tidak mencari perhatian. Tapi benar-benar ingin bunuh diri. Maka sikap Amy Wanning terhadapku tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Bahkan di jalan. Dia dengan sabar mencoba membujukku untuk melompat dari gedung. Dia berkata meskipun kamu telah melakukan semua kesalahan di masa lalu. Tapi kamu bukanlah orang yang picik. Selama kamu bersedia meminta maaf kepadanya dengan baik. Semuanya bisa kembali seperti dulu. Aku tidak tertarik sedikit pun dengan apa yang dia katakan. Sepanjang jalan aku menutup mata dan beristirahat. Hanya sedikit bersemangat ketika dia menyebut Bai Ningbing. Melihat itu, Amy Wanning. Senyum di bibirnya tak bisa menahan sedikit mencela diri sendiri. Tapi aku tidak terlalu ingin memperhatikan perubahan suasana hatinya sekarang. Hanya memikirkan Bai Ningbing. Bai Ningbing yang sangat mencintai pemeran utama pria. Aku datang hanya untuk memprovokasi dia dengan pemeran utama pria agar dia membunuhku demi pemeran utama pria. Mungkin juga tidak mungkin. Bagaimanapun, Bai Ningbing adalah target seranganku. Sebagai buku ini, wanita kedua yang terobsesi dan penuh kasih sayang. Dia memiliki latar belakang yang baik. Kekayaan keluarga yang besar dan masa kecil yang tidak bahagia. Lu Jingnian adalah satu-satunya cahaya dan penebusan yang pernah muncul di masa mudanya. Bahkan setelah dia dewasa.
Menjadi CEO wanita yang mendominasi dan dapat dengan mudah menggoyahkan satu sisi. Setelah melihat berbagai macam orang, dia masih tidak pernah mengubah cintanya pada Lu Jingnian. Kemudian dia membuka jalan bagi pemeran utama wanita dan menunggu pemeran utama pria dan wanita bahagia. Setelah akhir cerita berakhir, dia memilih untuk melompat ke laut sendirian. Mengakhiri hidupnya. Dulu aku di kelas 2 SMA. Aku baru menyadari identitas penakluk setelah Lu Jingnian, pemeran utama pria, pindah sekolah. Saat itu Bai Ningbing sudah jatuh cinta pada Lu Jingnian pada hari hujan. Lebih baik dia kehujanan daripada memberinya payung. Tapi cinta Bai Ningbing pada Lu Jingnian tersembunyi dan penuh kasih sayang. Bahkan dia bisa membuat Lu Jingnian bahagia. Melihat pria lain yang tidak dicintainya. Pria itu adalah Lu Jingnianku saat itu. Mengira aku dan pemeran utama wanita Gu Qing memiliki hubungan yang ambigu. Sepanjang hari aku meminjam anggur untuk menghilangkan kesedihan. Memilih untuk menjadi sampah. Tidak peduli bagaimana Bai Ningbing menghiburnya, itu tidak berguna. Akhirnya Bai Ningbing memilih untuk mengejarku. Menempatkan musuh cinta dewa laki-lakiku di depannya untuk diawasi. Sungguh menggelikan. Aku masih berpikir itu karena usahaku selama bertahun-tahun. Akhirnya menyentuh Bai Ningbing. Dan sesekali bercanda dengan sistem. Dewi Gunung Es tidak lebih dari itu. Namun, Gunung Es memang bisa disentuh. Sayangnya, itu bukan untukku. Ketika Bai Ningbing kembali, Mu Wanning menjagaku duduk di ruang tamu. Dia mengawasiku dengan sangat ketat. Menyebabkan aku tidak bisa melakukan apapun. Karena bosan, aku mulai bermain game. Melihat sekilas sosok Bai Ningbing kembali ke rumah. Detik berikutnya mesin game di tanganku terlempar. Alis Bai Ningbing yang indah tiba-tiba membesar di depan mataku. Sebelum aku bisa bereaksi, dia menjatuhkanku ke tanah dengan perasaan tercekik. Datang dari ujung tenggorokan, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mencekik leherku dengan erat. Kuku merah cerah hampir menancap ke dalam dagingku. Saat aku mendongak, aku bertemu dengan matanya yang merah. Dia bertanya padaku dengan panik. Di mana kau menyembunyikan Lu Jingnian? Ternyata dia belum menemukan orangnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyunggingkan senyum di bibirku. Tidak heran kru drama protagonis laki-laki sudah siap. Dia tidak akan muncul dengan mudah. Dia harus membuat selera sukunya tergantung. Mungkin terstimulasi oleh senyumku. Bai Ningbing menjadi semakin kejam. Seolah-olah dia benar-benar ingin mencekikku sampai mati di sini. Untuk ini, aku melihatnya dengan sangat terbuka. Cekik saja aku sampai mati. Maka aku bisa dikirim kembali. Bai Ningbing, wanita jalang ini, juga harus menerima sanksi hukum. Sisa hidupnya langsung masuk dan makan makanan penjara. Siapa yang tahu detik berikutnya, sebuah seruan tiba-tiba datang dari samping. Ingat Mu Wanning bergegas dan mendorong Bai Ningbing dariku. Bai Ningbing, kau hampir membunuhnya tadi. Bai Ningbing sedikit bingung melihat tangannya sendiri. Mengangkat kepala. Saat tatapannya menyapu saya, kembali menjadi dingin. Mu Wanning, Fang Yuan adalah tunanganku. Apa urusannya denganmu bagaimana kami berhubungan? Dia melewati Mu Wanning. Dan langsung memberi perintah padaku. Fang Yuan mendekat. Aku tidak lagi menyuruh Bai Ningbing datang dan pergi sesuka hati seperti dulu. Mu Wanning di sampingku tidak bisa menahan diri untuk melindungiku dan menghadap Bai Ningbing. Dia berteriak. Kamu juga tahu dia tunanganmu. Bai. Biasanya kamu memperlakukannya seperti ini. Siapa yang mengizinkanmu memperlakukannya seperti ini? Lu Jingning juga didorong. Bai Ningbing akhirnya dibuat marah olehnya. Alisnya yang indah menjadi sedikit berkerut. Mu Wanning, ingat ketika kamu baru kembali ke keluarga Mu. Siapa yang berinisiatif menemanimu yang tidak terbiasa di mana-mana? Menunggumu kembali ke lingkaran ini. Membebaskanmu dari nasib dikucilkan. Lu Jingnian sangat baik padamu, jangan tidak tahu berterima kasih. Mu Wanning terdiam seketika mendengar ini. Setiap keputusan tentang Lu Jingnian, dia akan selalu dengan mudah berkompromi. Tetapi saat ini,
Dia malah terkekeh pelan setelah lama terdiam. Ada bukti? Bai Ningbing sepertinya tidak mengerti maksudnya. Apa katamu? Aku bilang ada bukti? Suara M. Yuaning menjadi bersemangat. Dari awal hingga akhir, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa semua ini dilakukan oleh Fang Yuan. Mengapa kalian semua hanya menargetkannya? Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mendongak. Meliriknya, ternyata dia juga tahu bahwa segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Tetapi dulu dia tanpa bukti. Ketika menyalahkanku demi Lu Jingnian. Mengapa dia begitu gagah berani? Apakah kesalahan yang dia lakukan pada Lu Jingnian belum cukup banyak? Suara Bai Ningbing menjadi agak serak. Berapa kali dia menjebak Jingnian? Merebut barang-barang Lu Jingnian. Bukankah itu bukti? M.U. Wanning terdiam. Dan aku yang berdiri di belakangnya. Namun, aku tidak bisa menahan tawa. Lu Jingning? Tentu saja harus memaafkanku. Jika aku tidak ada. Siapa lagi yang bisa menonjolkan dirinya? Keagungan dan ketidakegoisan tokoh utama pria. Terjadi saat aku kehilangan kesabaran. Dan ingin mengatakan sesuatu yang provokatif. Saat Bai Ningbing berbicara, M.U. Wanning menyela dan berkata, "Aku percaya padanya apapun yang terjadi." Kali ini giliranku menatapnya dengan tidak percaya. Aku percaya pada Fang Yuan, aku percaya dia, M.U. Wanning yang tidak bersalah, dia mengulangi dengan keras. Seketika, tatapan Bai Ningbing ke arah kami. Berangsur-angsur menjadi unggul. Jangan percaya padaku. Aku berdiri di belakangnya. Dengan senyum yang dipaksakan, dan berkata, dia sudah menuduhku sebagai orang jahat. Sudah berkali-kali, tidak ada bedanya. Kali ini, saat aku berbicara, aku akan melewati Jingning dan berjalan keluar pintu. Tetapi dia meraih pergelangan tanganku dengan erat. Aku menoleh. M.U. Wanning tidak melihatku. Melainkan menatap langsung ke Bai Ningbing di seberangnya. Dan berkata, dalam situasi seperti apa seseorang akan memilih untuk mati demi membuktikan ketulusan mereka? M.U. Wanning, jangan tertipu olehnya. Bai Ningbing mengingatkan dengan dingin. Namun, M.U. Wanning mengabaikannya. Dan hanya melanjutkan dengan berkata pada dirinya sendiri. Sepanjang jalan, aku terus memikirkan masalah ini. Seseorang bahkan tidak takut mati. Maka kemungkinan besar, dia berhenti sejenak. Menelan ludah. Nada pahit dalam suaranya. Lalu melanjutkan. Kemungkinan besar dia telah mengalami berkali-kali disalahpahami oleh semua orang dan tidak bisa membela diri. Sehingga hanya bisa menggunakan cara ini untuk membuktikan dirinya. Bai Ningbing, sebelumnya, saat kau meninggalkannya, dia melompat dari gedung di depanku. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku mengerti sekarang. Apa yang dibayangkan M.U. Wanning sepanjang sore ini? Mungkin adalah ekspresi wajahku saat melompat dari gedung sebelumnya. Senyum tulus karena bisa pulang. Juga dia pahami sebagai senyum pahit karena merasa lega bisa bebas. Aku melihat tangan putih Bai Ningbing yang terkulai di sampingnya. Langsung bergidik. Melihat tatapanku ada sedikit rasa sakit. Tidak bisa menahan diri untuk bersuara. Mengganggu imajinasi mereka. Tapi saat berikutnya, aku ditarik oleh M.U. Wanning menuju gerbang rumah Bai. Dia terus berbicara. Mereka tidak percaya padamu. Kali ini aku percaya padamu. Fang Yuan. Kau tidak bisa ikut denganku. Kali ini aku yang melepaskannya di bawah tatapan terkejut M.U. Wanning. Aku memberinya seringai dingin. Itu adalah M.U. Wanning. Jangan pura-pura menjadi orang baik juga. Seseorang sama sekali tidak berguna. Lagi pula, melihat keramaiannya di sisinya. Aku tidak ingin menemukan senyum pahit untuk pulang. Atau Bai Ningbing yang saat ini dalam keadaan marah besar. Lebih mudah untuk diprovokasi. Selama dioperasikan dengan benar. Mungkin bisa tercapai. Aku pulang. Akhir bahagia Bai Ningbing di penjara ditolak olehku berulang kali. Kupikir M.U. Wanning akan marah. Akan seperti dulu. Bersikap sinis padaku. Tapi tidak ada gadis. Hanya menatapku dengan tenang.
Air mata perlahan muncul di matanya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Akhirnya, dia mengucapkan kalimat seperti itu. Lalu berbalik dan pergi. Aku menoleh untuk melihat Bai Ningbing yang diam. Kau dan dia memiliki hubungan yang baik. Ekspresinya masih dingin. Hanya rasa masam di matanya. Mengkhianati emosinya masih baik-baik saja. Lagi pula, aku yang membesarkannya. Ini pertama kalinya aku mengungkapkan hubunganku dengan Amy Waning. Selama ini, dia selalu di daerah kumuh yang tidak terhormat itu. Masa lalu ditutupi dengan sangat baik oleh Amy Jia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Detik berikutnya, aku tiba-tiba didorong ke sofa oleh Bai Ningbing. Tangannya sekali lagi menyentuh leher dan bahuku. Berbeda dengan kekasaran sebelumnya. Kali ini dia mencengkeramnya dengan sangat ringan. Bahkan posturnya agak ambigu. Aku menyipitkan mata dan berhadapan dengannya dalam diam. Setelah sekian lama, dia sepertinya menyerah. Menghela napas ringan. Melepaskan ibu jarinya. Dan perlahan menggosoknya. Memar di leher dan bahuku yang dia buat. Perlahan menyandarkan kepalaku di dadaku. Dia berkata, "Kita tidak akan bertengkar lagi. Beritahu aku alamat Lu Jin yang sekarang." Oke. Pada suatu saat, aku sepertinya benar-benar melihat semacam kasih sayang yang mendalam di matanya. Sepertinya belum lama ini. Ketika dia memegang cincin kawin dan bertanya apakah aku ingin menikahinya. Ada juga kasih sayang yang mendalam seperti itu di matanya. Saat itu dia berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Selama kau baik-baik saja di kemudian hari. Dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kita akan terus bahagia." Tapi saat itu aku sudah mengerti. Dia mengejarku. Hanya untuk kebahagiaan Lu Jingyan. Aku sudah lama patah hati padanya. Tapi demi misi penaklukan, aku masih merasakan penghinaan di dalam hati. Menerima cincin lamaran yang dia berikan padaku untuk pria lain. Cincin itu melingkar di tanganku. Saat itu Bai Ningbing tersenyum lega. Bahkan di bawah sorakan semua orang. Menciumku dengan cukup mesra. Meskipun saat berikutnya dia dipanggil pergi oleh berita kecelakaan mobil Lu Jingyan. Sekarang aku melihat wajahnya lagi. Perlahan menunjukkan senyuman. Mata Bai Ningbing berbinar. Dan nadanya juga naik. Semacam harapan kau sedikit patuh. Aku tidak akan mengejar masalah ini denganmu. Selama kau tidak menyakiti Lu Jingyan lagi di masa depan. Kita bisa terus bermimpi untuk bahagia. Saat berikutnya, kata-katanya terputus oleh suaraku. Mana ada hal sebaik itu? Bai Ningbing, kau pikir kau sedang membuka harem. Masih ingin aku dan dia hidup harmonis. Kalau kau berani, bunuh saja aku. Kamu jangan kira aku tidak berani. Suaranya menjadi dingin. Ayo. Tidak akan merenggut nyawaku. Kamu cucu bukan cucu perempuan. Kata-kata kasarku sudah kuucapkan. Hanya tidak lama. Seluruh tubuh menjadi gelap karena Kak Li di depan mata. Benar-benar pingsan. Dalam waktu aku koma ini, sistem mengingatkan saya untuk mempercepat tindakan. Keluar dari dunia ini. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Saat akan bangun, kepalaku pusing. Sepertinya ada telapak tangan hangat yang terus membelai wajahku. Sesekali disertai dengan ciuman hangat dari napas. Ini pasti ilusiku. Aku menaklukkan Bai Ningbing selama 7 tahun. Sebagai pacar berada di sisinya selama 5 tahun. Jumlah dia menciumku atas inisiatifnya sangat sedikit. Bahkan bisa dihitung dengan satu tangan. Meskipun ilusi ini semakin nyata. Bahkan bisa mendengar suaranya yang tak berdaya. Ayuan, apa yang harus kulakukan denganmu? Aku tidak tahan lagi. Saat membuka mata, bertatapan dengan perasaan yang tidak sempat disembunyikan di mata Bai Ningbing. Untuk sesaat, aku agak salah. Di depanku, Bai Ningbing selalu tenang dan terkendali. Aku jarang melihatnya. Ekspresi kebencian seperti itu.
Tertekan? Tak tertahankan banyak macam. Emosi terjalin menjadi satu. Membuat orang ini terlihat begitu asing. Hanya saja keanehan seperti ini. Hanya bertahan tidak lebih dari 2 detik. Segera, ekspresinya kembali menjadi tegas. Memberitahuku. Di mana kapas leher rahim? Nada bicaranya rendah. Seolah merayu di tangan. Namun dengan acuh tak acuh memainkan sebuah jarum suntik. Melihat tatapanku tertuju ke sana. Dia dengan sangat perhatian membuka mulutnya. Memperkenalkan sesuatu yang hanya beredar di kalangan atas. 1 mililiter berubah menjadi jutaan. Karena itu bisa membuat orang menderita dan mati dalam 3 menit. Dan penyebab yang terdeteksi oleh forensik hanyalah serangan jantung. Mendengar ini, aku tertawa. Bai Ningbing berpikir bahwa aku akhirnya mengerti bahwa bau amis di matanya baru saja muncul. Dia kemudian berubah menjadi terkejut. Karena dia memegang tangannya yang memegang jarum suntik. Di bawah tatapannya, dia menusukkan jarum ke lehernya sendiri. Bai Ningbing, aku beritahu sebuah rahasia. Saat-saat terakhir, aku melihat mata Bai Ningbing yang terkejut dan bingung. Dulu aku baik padamu. Karena aku mencintaimu. Aku tahu dia memeluk kepalaku. Suaranya bergetar. Dokter, cepat panggil dokter ke sini. Aku bersandar di bahunya dan mengucapkan kata-kata yang tersisa. Setelah mengatakan itu, aku berkata aku mencintaimu. Tetapi kamu tidak pernah mempercayaiku. Jadi lupakan saja, Bai Ningbing, sekarang aku merasa jijik hanya dengan hidup di dunia yang sama denganmu. Setelah mengatakan itu, aku mendorongnya menjauh. Jatuh dari pelukannya. Proses jatuhnya terasa seperti waktu melambat berkali-kali lipat. Aku bisa dengan jelas melihat kebingungan dan kesedihan di wajahnya. Apakah Bai Ningbing juga akan merasa sedih untukku? Sudahlah. Aku akhirnya akan pulang. Dalam keadaan linglung, aku mendengar pintu ruang bawah tanah didobrak. Sebuah suara yang familiar terdengar. Kakak tetangga yang selalu menjagaku sejak kecil. Juga pemeran utama wanita dalam buku ini, Bu Qinghan. Aku mendengar langkah kakinya yang tergesa-gesa. Dan pengumuman yang begitu mendesak hingga hampir pecah. Beberapa tahun menemukan bahwa itu dilakukan oleh musuh bebuyutan keluarga Lu. Apa katamu? Suara Bai Ningbing yang bergetar terdengar. Percakapan selanjutnya? Aku sudah tidak bisa mendengarnya dengan jelas dan kesadaranku menjadi sangat ringan. Aku merasa jiwaku sudah melayang ke udara. Ayah dengan wajah lembut dan penuh kasih ada di depan mataku. Aku baru saja mengulurkan tanganku. Ingin memeluk mereka. Tetapi ditarik kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Ketika aku membuka mata, aku masih berada di tubuh ini. Di depan mata adalah langit-langit rumah sakit yang putih bersih. Kamu terbangun oleh suara lembut seorang gadis. Terdengar dari samping. Aku menoleh dan bertabrakan dengan tatapan khawatir Gu Qinghan. Dia mengenakan cheongsam dan hidungnya bertengger di kacamata berbingkai perak. Sebagai tokoh utama wanita, tidak perlu hiasan. Sudah ada aura dingin dan mulia. Tapi sekarang aku tidak berminat untuk peduli tentang hal lain, hanya satu hal yang ada di pikiranku. Kenapa aku belum mati? Nada suaraku menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Tangan Gu Qinghan mengupas apel berhenti lama. Dia menghela napas. Meletakkan apa yang ada di tangannya. Maju dan menarik selimut untukku. Menunduk dan menatapku dengan lembut. Tentang masalah ini, aku sudah menjelaskan kepada mereka. Dia mendengar tidak menemuimu. Dia malu karena mereka bersalah padamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Sambil mengulurkan tangan dan menyentuh kepalaku. Semuanya. Masih ada kakak perempuan. Aku meringkuk di selimut. Melihat gerakannya, aku tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu kakak, pacarmu terus mengisyaratkan bahwa akulah pelakunya, bukankah dia harus meminta maaf kepadaku? Ekspresi Gu Qinghan menegang. Kali ini dia tidak bisa memberiku jawaban. Selama ini, Gu Qinghan selalu menjadi orang yang paling melindungiku di dunia ini.
Setidaknya dari luar tampak seperti itu. Ketika aku masih kecil, orang tuaku di dunia ini belum meninggal karena kecelakaan. Saat itu kami berdua bertetangga. Orang tua Gu Qinghan sibuk dengan penelitian ilmiah. Selalu jarang punya waktu luang. Orang tuanya tidak tahan melihatnya kesepian. Sering membawanya bermain di rumah. Kemudian rumahku menjadi rumah keduanya. Gu Qinghan hampir setiap hari makan di rumahku. Orang tuaku membelikanku hadiah. Juga akan menyiapkan satu untuknya. Bahkan di kamar tamu rumahku, ada tempat tidur kecil yang khusus disiapkan untuk Gu Qinghan. Malam-malam yang dia lewati sendirian dihabiskan di rumahku. Sebagai balasannya, Gu Qinghan. Dia juga sering berinisiatif untuk memberiku pelajaran tambahan. Dia mewarisi kecerdasan super tinggi orang tuanya. Dan sejak kecil sudah menjadi siswa teladan. Di bawah bimbingan Gu Qinghan, nilaiku pada usia itu juga bisa dibilang yang terbaik. Masa-masa itu sangat indah. Namun berakhir lebih awal karena kematian orang tuaku. Itu adalah musim panas yang tidak biasa. Malam hujan dengan petir dan guntur. Orang tua Gu Qinghan tiba-tiba menelepon orang tuaku. Gu Qinghan menghilang. Guru mengatakan dia meninggalkan sekolah setelah pelajaran selesai. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon di rumah. Kami tidak bisa pergi sekarang. Tolong bantu kami mencari anak itu. Ketika ayah dan ibuku menerima telepon dari ayah Gu Qinghan. Mereka sedang bersandar di dekat jendela, melihat cuaca badai di luar. Dan merasa khawatir di dalam hati. Ibu juga membujuk ayah untuk tidak pergi. Dalam cuaca ekstrim seperti ini, tidak aman untuk keluar. Tetapi kekhawatiran tentang bahaya akhirnya tidak bisa mengalahkan kekhawatiran tentang Gu Qinghan. Bagaimanapun, dia adalah anak yang tumbuh di depan mata mereka. Malam hujan itu, mobil orang tuaku secara tidak sengaja jatuh ke sungai. Dan baru ditemukan keesokan harinya. Dan menghilang. Gu Qinghan yang menghilang sepanjang malam juga kembali pada saat ini. Dia mengenakan pakaian baru. Dan menatap dengan bingung saat menerima telepon. Berlari keluar rumah dengan berlinang air mata. Aku. Kemudian aku bertanya pada Gu Qinghan. Apa yang dia lakukan malam itu? Dia terdiam lama. Sebelum perlahan berbicara. Malam itu, dia mengantar seorang anak laki-laki yang tersesat pulang. Rumah anak laki-laki itu berada di kawasan orang kaya yang terkenal. Gu Qinghan menggandengnya berjalan sangat jauh. Sebelum menemukan pelayan keluarga anak laki-laki itu. Ketika dia hendak bergegas kembali. Langit di luar mulai hujan lebat. Cuaca badai membuatnya berhenti. Saat ini, anak laki-laki itu dengan antusias menampungnya. Dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, ketika dia diantar pulang oleh sopir anak laki-laki itu. Translate_text. Semuanya sudah berubah. Saat itu aku bertanya padanya dengan mata merah. Karena sudah memutuskan untuk tidak pulang. Mengapa tidak menelepon ke rumah? Padahal nomor ponsel orang tuaku. Sudah lama dia hafal di luar kepala. Padahal dia tahu mereka akan khawatir mengapa tidak ada kabar. Gu Qinghan terdiam. Hanya terus menunduk dan meminta maaf. Saat itu, orang tua angkat membawanya pindah rumah. Dan aku juga karena dikuasai oleh kerabat. Rumah jatuh ke daerah kumuh dan berlalu waktu yang lama. Ketika aku membangkitkan sistem terikat identitas, aku baru tahu semua jawabannya. Ternyata anak laki-laki yang diantarnya pulang hari itu adalah pertemuan takdir tokoh utama pria, Lu Jingnian. Sejak saat itu orang tuaku mulai memanggil namanya berulang kali di malam hujan. Dia sedang digandeng oleh Lu Jingnian. Yang terakhir dengan bangga menunjukkan kepadanya kamar-kamar mainan mewah miliknya. Gu Qinghan kecil merasakan dampak dari hal-hal baru ini. Untuk sesaat melupakan banyak hal. Ketika dia mengingatnya, orang tuaku sudah selamanya tenggelam di sungai yang dingin karena mencarinya. Seharusnya setelah ini, keluarga kami mundur dan menjauhi dunia Gu Qinghan. Meninggalkannya seorang diri menghadapi simpul di hati yang sulit diurai sejak saat itu. Akhirnya, di bawah pendampingan lembut tokoh utama pria,
sedikit demi sedikit keluar dari bayang-bayang. Tapi aku terbangun, dan muncul kembali di dunia mereka. Meremehkanku. Berusaha keras untuk masuk ke SMA mereka agar bisa mendekati Bai Ningbing. Tapi tidak menyangka akan bertemu dengan Gu Qinghan secara tidak sengaja. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih menyebut dirinya sebagai kakakku. Lagi-lagi dipenuhi rasa bersalah. Membuatnya tidak menyembunyikan favoritisme terhadapku di depan orang lain. Gadis yang hatinya dingin. Ingin membawaku di sisinya setiap saat. Menutupi. Tapi dia lupa. Kami bagaimanapun juga bukanlah ingatan yang sebenarnya. Tindakan intimnya kehilangan batasan. Di mata orang lain, tentu saja ada interpretasi yang berbeda. Para pemeran utama pria dan wanita seharusnya mencapai dunia di mana mereka saling mengungkapkan isi hati. Tetapi karena kemunculanku, mereka semakin menjauh. Perhatian yang diberikan Gu Qinghan kepadaku membuat Lu Qinghan tidak bisa menggenggam hatinya dan mulai menargetkanku. Meskipun aku sudah menjelaskan. Bahkan mengatakan dengan jelas. Tidak perlu. Gu Qinghan melakukan penebusan dosa yang dibuat-buat ini. Tetapi melupakan banyak hal. Jadi ketika Lu Jingnian mengetahui bahwa aku menyukai Bai Ningbing, seolah sengaja bersaing denganku, dia juga memindahkan Bai Ningbing. Seberapa besar perhatian Gu Qinghan padaku, sebesar itu pula Lu Jingnian menginginkan perhatian Bai Ningbing padanya. Gu Jingnian menyukai Gu Jingnian. Gu Jingnian menyukai Gu Qinghan. Gu Qinghan mengejarku untuk memberiku kompensasi. Sementara aku ingin menyelamatkan Bai Ningbing. Kami beberapa orang membentuk lingkaran aneh yang sempurna. Lu Jingnian menjadi tidak sabar. Dia menganggapku sebagai duri dalam daging. Dan tidak ingin merusak kesan baiknya di mata Gu Qinghan. Jadi dia berulang kali membuat jebakan dengan dirinya sendiri. Menggunakan segala cara untuk mengucilkanku. Dia adalah pemeran utama pria. Hanya perlu menjentikan jari dan seluruh keluarga Lu akan mendukungnya. Sementara aku hanya memiliki diriku sendiri dan sistem yang hanya bisa menghela napas. Mengatakan mengapa pemeran utama pria begitu dingin. Pada akhirnya, aku menjadi terkenal. Dan dia secara bertahap menyimpang dari karakternya yang semula adil dan toleran. Kali ini, Lu Jingnian menjebak teman lamaku. Menculiknya, Lu Qinghan tidak tahu metode apa yang digunakan. Tetapi berhasil mengalihkan kesalahan ke keluarga musuh bebuyutan pemeran utama. Aku tidak yakin berapa banyak rahasia yang diketahui orang di depanku. Jadi aku mengubah pertanyaannya. Jika aku berkata, hanya satu di antara aku dan Lu Jingnian yang bisa hidup, Ayuan. Jangan katakan hal bodoh seperti itu. Dia memanggilku. Dengan senyum pahit di wajahnya. Matanya hampir memohon. Beritahu. Apapun yang kamu inginkan, akan membantumu mewujudkannya. Aku berbaring kembali. Tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Kalau begitu bunuh aku, Gu Qinghan terdiam. Tersenyum. Tidak bisa mengatakan. Selain diri sendiri dan yang lain, semua bisa. Kalau begitu, suruh Lu Jingnian bersujud dan meminta maaf padaku. Pokoknya, jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuh diriku sendiri. Ayuan dengarkan. Aku berulang kali menargetkan orang yang kucintai. Gu Qinghan, yang selalu dingin dan tenang dari keluarga Rao, juga sedikit marah. Dia menekankan nadanya. Lu Jingnian mungkin melakukan kesalahan di masa lalu. Begitu banyak hal terjadi karena aku. Kau boleh membenciku. Detik berikutnya, dia terkejut dan tiba-tiba mendongak. Wajahnya langsung pucat. Tapi sudah terlambat. Gu Qinghan. Ternyata kau benar-benar sudah tahu sejak lama. Kutarik senyum dingin di sudut bibirku. Hati yang menggantung akhirnya mati juga. Ayuan. Ekspresiku, Gu Qinghan, bingung. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi tersangkut di ujung tenggorokan. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengatakan bahwa dalam situasi di mana aku dituduh secara salah. Dia tahu yang sebenarnya. Tertulis dalam sikap dinginnya. Dulu Lu Jingnian menuduhku mencuri jam tangannya.
Aku dengan sukarela membuka tas sekolahku. Untuk membuktikan bahwa dia mengeluarkan rekaman pengawasan palsu sebagai bukti. Selanjutnya, ada orang-orang aneh yang memanjat pinggangku dan berdagang dengan mereka dan menjual kembali jam tangan itu. Mereka bahkan memalsukan catatan transaksi. Dan sebelumnya menarik kartu bantuanku dari basis informasi. Dan mentransfer sejumlah uang ke dalamnya. Aku menanggung gelar pencuri. Menyelesaikan seluruh sekolah menengah. Hal-hal seperti ini, ternyata kau semua tahu. Gu Qinghan. Aku tertawa dan tertawa. Air mata perlahan membasahi pipiku. Kali ini aku benar-benar kecewa. Orang tua memiliki roh di surga. Jika mereka tahu bahwa mereka pernah melakukannya demi orang seperti ini. Mengorbankan nyawa mereka. Apa yang akan mereka pikirkan? Gu Qinghan. Kakak perempuanku di sebelah rumah. Dia selalu menegakkan punggungnya. Aku juga. Dalam setiap kata yang kuucapkan, kau perlahan mundur. Dia menjauhiku. Saat aku dibully di sekolah karena berbagai julukan menjijikan. Aku melihat wajah-wajah marah itu. Bersumpah untuk mengungkap kebenaran sendiri. Tapi bagaimana bisa aku, seorang diri, melawan bullying yang merajalela? Aku mengerahkan seluruh kekuatan keluargaku untuk menjatuhkan Lu Jingnian. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, akan muncul jebakan yang lebih dalam. Aku hanya bisa menyaksikan benda-benda yang menjepitku semakin dalam. Seandainya saja saat itu kau bersedia membelaku dan menjelaskan satu kalimat saja. Mereka mungkin tidak percaya. Tapi aku pasti akan mempercayaimu. Pacarmu manusia, lalu aku bukan? Apakah aku pantas menderita semua ini? Aku menatap Gu Qinghan dan mengucapkan setiap kata. Tangannya terus bergetar. Ingin mendekatiku. Ingin membelai kepalaku seperti biasanya. Namun aku menepisnya dengan kasar. Gu Qinghan. Kau tidak punya rasa bersalah pada siapapun? Aku tersenyum padanya. Namun air mata tak terkendali. Mengalir membasahi wajahku. Kumohon, jangan bicara lagi. Dia menunduk dan seluruh tubuhnya gemetar. Batuk hebat. Seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun aku terus berbicara. Kau ingin memberi kompensasi secara terbuka. Agar aku meredakan rasa bersalahmu. Namun juga ingin melindungi Lu Jingnian secara diam-diam. Kau menginginkan keduanya. Namun tak satu pun yang bisa kau tangani dengan baik. Aku benar-benar sial 8 turunan. Sampai mengenalmu. Tiba-tiba, Gu Qinghan menampar wajahnya sendiri dengan keras. Matanya terlempar ke samping karena tamparan itu. 5 bekas jari muncul di wajahnya yang pucat. Bibirnya bergetar. Tidak bisa membantah. Wanita yang biasanya sombong itu menundukkan kepalanya di hadapanku. Gu Qinghan. Berlutut di rumah sakit. Di lantai yang dingin dan sunyi, suaranya serak, kakak salah. Ayuan, aku menginginkan terlalu banyak. Baik kamu maupun Lu Jingnian. Tak satu pun yang kurus dengan baik. Air mata menetes satu demi satu. Menetes dari matanya. Gu Qinghan. Mendongak menatapku. Matanya hancur hampir putus asa. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya agar kau bisa memaafkanku? Aku mohon padamu. Ayuan. Paman dan bibi sudah tidak ada. Aku benar-benar berharap kau bisa hidup dengan baik. Sambil berkata, tangannya yang kejang terulur ke arahku. Berusaha menyentuh sudut-sudutku. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh alasan psikologisnya selama bertahun-tahun. Selama menyentuh ingatan itu, dia tidak bisa mengendalikan kejang dan gemetarnya. Tapi aku hanya perlahan mundur. Menatapnya dari atas. Gu Qinghan. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kompensasi verbal. Sambil berkata, aku berbalik dan keluar dari kamar rumah sakit. Meninggalkannya sendirian tergeletak di tempat. Dia terengah-engah. Wajahnya yang pucat memerah aneh. Dia hampir mati lemas. Tetapi masih berusaha memanggilku saat aku akan pergi. Ayuan Gu Qinghan. Menarik senyum pahit.
Benar-benar tidak bisa memaafkan kakak? Belum sempat aku bereaksi. Sesosok tubuh di luar pintu tiba-tiba menerjang masuk. Sekali, dan sekali lagi mendorong Gu Qinghan. Dia adalah M Yuaning yang menguping seluruh proses. Dia duduk di atas tubuh Gu Qinghan. Air mata tak terkendali jatuh dari rongga matanya yang merah. Bagaimana kau masih punya muka untuk meminta Fang Yuan memaafkanmu? Kalian harus memaksa dia sampai mati baru bahagia. Apakah kalian punya hati nurani? Aku sudah menyerahkan Fang Yuan pada kalian. Inikah cara kami memperlakukannya? Maaf. Gu Qinghan dengan lemah mengucapkan 3 kata ini. Lalu pingsan. M Yuaning berbalik dari tubuhnya. Dan tidak bisa menahan diri untuk menarik-narik rambutnya dengan histeris. Kalian semua bajingan. Aku sangat mempercayai kalian. Tapi aku juga tidak baik padanya. Aku juga orang jahat. M Yuaning berkata. Menutupi matanya dengan satu tangan dan menangis. Suaranya serak, kakak, aku salah. Seharusnya aku tidak mempercayaimu selama bertahun-tahun ini. Kau pasti sangat menderita. Aku menyesal. Aku tidak sengaja bersikap seperti itu padamu. Keributan tangisannya terlalu besar. Akhirnya menarik perhatian staf medis. Gu Qinghan dibawa ke UGD. Guaning dengan keras kepala tetap di kamar. Dia melihatku dan tidak mau beranjak selangkah pun, kakak Fang. Ikutlah denganku. Maukah kau? Bai Ningbing memperlakukanmu seperti ini, jika kau terus bersamanya. Kau akan mati. Aku mohon padamu, wajah M Yuaning yang masih polos menunjukkan permohonan. Tapi aku tidak menghiraukannya, ketika pengawal keluarga Bai datang menjemputku. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kenapa? Bukankah kau yang paling menyayangiku? M Yuaning bertanya dengan keras di belakangku. Kenapa setelah kita bertemu kembali? Kau hanya bisa melihat Bai Ningbing? Jelas kita adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat? Aku merenungkan kata-kata ini. Mau tak mau aku menunjukkan senyum sinis. Dulu ketika kau bilang aku hina dan jahat, kau tidak pernah berpikir bahwa kita adalah orang yang paling dekat. M Yuaning. Kau tidak lebih baik dari Bai Ningbing. Kalian sama-sama menjijikan, sosok gadis yang bingung itu tertinggal di belakangku. Kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak tahu berapa banyak yang diketahui Bai Ningbing tentang apa yang terjadi di kamar rumah sakit. Tapi sejak hari itu, dia tidak lagi muncul di hadapanku. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapiku. Mungkin dia tidak bisa menerima cahaya bulan putih. Kebenaran yang sudah berubah. Bai Ningbing menghindar untuk bertemu denganku. Aku hanya bisa mencari cara sendiri untuk bunuh diri, melompat dari gedung, menelan obat, mengiris pergelangan tangan dan menenggelamkan diri di bak mandi. Serangkaian tindakan semuanya gagal. Terlalu banyak orang dari keluarga Bai yang mengawasiku. Pengasuh menangis dan menelepon Bai Ningbing. Nona, mohon Nona kembali dan lihat Tuan. Tuan? Dia hampir hancur. Bai Ningbing pada akhirnya tidak muncul. Hanya saja semua benda di rumah ini yang bisa menyakitiku sudah disingkirkan. Bahkan jendela pun ditutup rapat. Saat aku tidak ada kegiatan, aku membenturkan kepalaku ke dinding. Lalu menghitung 18 generasi leluhur Bai Ningbing dan mengumpat. Bai Ningbing juga tidak marah. Dia mulai memberikan petunjuk yang disengaja atau tidak disengaja. Para pelayan di villa memberitahuku. Dia tidak mencari Lu Jingtian Bai Ningbing akhir-akhir ini dan mulai memberiku hadiah kunci mobil mewah, jam tangan, dasi hadiah yang berbeda. Setiap hari muncul di samping tempat tidurku. Aku bersikeras membuangnya. Dia bersikeras memberikannya. Terkadang aku bangun lebih awal. Dan masih bisa melihat punggung yang pergi dengan tergesa-gesa itu. Aku dan Bai Ningbing terus berlarut-larut seperti ini. Sistem mengingatkan saya untuk bergegas. Saya katakan padanya tidak apa-apa. Akan ada orang yang tidak akan bisa duduk diam. Orang pertama yang tidak bisa duduk diam adalah M Yuaning. Dia datang ke keluarga Bai mencariku berkali-kali ingin membawaku pergi. Dia bahkan mengganggu para tetua keluarga MU.
Dia mengancam mereka dengan bunuh diri, untuk meminta mereka maju menyelamatkan dari tangan Bai Ningbing. Aku, Bai Shi, sekarang dikendalikan oleh Bai Ningbing. Ketika dia keras kepala, dia tidak menghargai siapapun. Kedua keluarga tidak saling mengalah. Oleh karena itu menjadi sangat buruk. Sampai-sampai merusak hubungan. Akhirnya M. Yuan Ming mengucapkan kata-kata kasar di depan Bai Ningbing. Dia berkata, "Jika saja aku tidak dibawa pergi saat itu, posisi di sisi Fang Yuan sama sekali tidak akan menjadi giliranmu. Kau hanyalah seorang pencuri yang menemukan keuntungan tetapi tidak menghargainya." Kata-kata ini pada akhirnya membuat Bai Ningbing marah. Malam itu, aku berada di antara tidur dan bangun. Tiba-tiba merasakan tubuh hangat menempel. Diikuti dengan bau alkohol yang kuat. Membuka mata. Dan melihat dirimu yang penuh dengan keluhan Bai Ningbing. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Dia seperti anak anjing yang ditinggalkan. Dia hanya menggenggam telapak tanganku erat, menempelkannya di pipinya yang memerah. Dia berkata, "Cintamu kucuri?" Suaranya terdengar menyedihkan. Dia juga berkata, "Aku tidak menghargai? Kita tidak menghargai? Aku hanya sementara tidak tahu bagaimana menyebutmu." Bai Ningbing. Aku memotong celotehnya. Aku bukan suamimu. Pertunangan? Upacara baru saja dimulai dan kamu pergi. Jadi aku bahkan bukan tunanganmu. Bai Ningbing tersentak mendengar kata-kataku. Tubuhnya berada di tengah udara. Mata yang tadinya mabuk berangsur-angsur menghilang. Seluruh dirinya kembali menjadi ringan. Tapi kemudian dia masih memilih untuk berpura-pura mabuk. Terus menempel erat. Aku tidak akan. Ayuanku paling menyukaiku dan hanya bisa menjadi satu-satunya suamiku. Tapi aku hanya melihatnya dengan dingin. Bai Ningbing sudah tua. Tidak ada gunanya lagi berakting seperti ini. Kamu harus tetap menjilat Lu Jingyan seperti dulu. Aku mungkin masih bisa menghormatimu sedikit. Akhirnya Bai Ningbing marah karena kata-kataku, dia memukul bantal di sampingku. Setengah tangannya tenggelam ke dalam bulu angsa yang lembut, aku mendongak dan langsung menatap matanya yang merah. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sejak aku lahir, orang tua hanya menganggapku sebagai alat. Dulu jika bukan karena Lu Jingyan yang mendukungku, aku sudah lama tidak bisa bertahan hidup. Apa yang kau ingin aku lakukan? Dia meraung kesakitan. Suaranya penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing seolah menemukan arah dan meremas wajahnya. Pada akhirnya, itu karena terlalu banyak kesalahan yang kau lakukan di masa lalu. Tidak apa-apa. Aku sudah tidak menyalahkanmu lagi. Aku menatapnya dengan dingin saat dia berjuang dalam kesakitan. Ya. Dia sangat polos. Sangat baik. Lalu mengapa kau tidak menikah dengannya? Apakah kau tidak mau? Bai Ningbing, apakah kau menyadari atau tidak, penampilanmu seperti ini? Sungguh membuat orang merinding. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta dari siapapun. Dulu aku buta, diam. Aku tidak tahu kalimat mana yang menyentuhnya. Dia mengulangi trik lamanya. Mendorongku hingga jatuh. Dengan kedua tangan, mencekik leherku erat-erat. Jelas-jelas kamu bilang akan selalu baik padaku. Kamu bilang akan berada di sisiku. Bai Ningbing menatapku. Suaranya sangat putus asa. Tatapan apa itu? Bukankah kamu sangat mencintaiku? Mengapa aku tidak bisa merasakan air mata cintamu mengaburkan pandangannya? Namun Bai Ningbing masih dengan gigih menatapku. Berusaha mencari cinta yang dulu dari wajahku. Wajahku memerah karena dicekiknya. Namun aku hanya menatapnya dengan sinis. Benar? Seperti itu? Cekik aku sampai mati. Orang lain akan makan peluru di hatiku. Pada akhirnya, Bai Ningbing tetap menarik tangannya. Kamu sengaja membuatku marah. Kamu benar-benar lebih memilih mati daripada tetap berada di sisiku. Saat itu, sosoknya yang selalu tegak, tampak sedikit membungkuk. Terlihat sangat berantakan.
Dia membungkuk, batuk dengan keras, berbalik dan mulai menghibur diri dengan gugup. Tidak mungkin. Kamu masih mencintaiku, Ayuan. Kamu hanya marah padaku. Aku akan membujukmu. Dia memelukku erat-erat. Mari kita menikah. Baik. Setelah itu kita akan menjalani hidup dengan baik. Tidak peduli orang lain. Hanya kita, suaranya dipenuhi isak tangis. Air mata membasahi bahuku. Aku mendorongnya dengan kuat. Dan menamparnya. Bai Ningbing ingin membunuh atau mengulitimu, terserah. Jangan katakan kata-kata itu. Membuatku jijik. Wajah Bai Ningbing terpelanting karena tamparan itu. Akhirnya. Dia bangkit dalam diam. Mengambil jaket yang jatuh di samping. Ketika dia berjalan ke pintu. Tiba-tiba tertawa mengejek diri sendiri. Fang Yuan. Kau menyalahkanku karena memihak lu selama beberapa tahun. Tapi apakah kau benar-benar tidak bersalah? Gu Qinghan. Sekarang memutuskan hubungan dengan keluarga lu demi kau. Mu Wanning juga sepenuh hati padamu. Beranikan kau mengatakan bahwa kau dan mereka benar-benar tidak memiliki apapun? Kau benar. Ternyata mereka sangat baik padaku. Maka aku seharusnya meninggalkanmu dan memilih mereka. Tapi tertawa terbahak di belakangnya. Bai Ningbing seperti tersulut oleh tawaku. Hampir seluruhnya melarikan diri. Hingga hari berikutnya, seseorang yang tak terduga muncul. Yaitu Lu Jingnian. Menurutnya, Bai Ningbing memintanya untuk datang menjelaskan hubungan mereka. Dia mengenakan setelan jas mewah. Dengan senyum damai. Baru saja duduk. Sudah menghela nafas Ningbing. Aku juga sangat terganggu dengan ini. Tapi dia suka berputar-putar di belakangku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Aku mengabaikannya. Menatap dasinya dengan linglung. Tapi penampilanku ini menyenangkan Lu Jingnian. Dia tertawa semakin keras. Sebenarnya kau tidak perlu begitu kecewa. Lihat, meskipun reputasimu sangat buruk. King Han masih memohon padaku untukmu. Memintaku untuk mengubah kata-kata. Dia sangat menghargai adik laki-lakinya ini. Dia berkata sambil dengan anggun mengangkat gelas ke arahku. Kali ini dia menyebut orang lain. Mu Wanning ketika dia baru saja dibawa kembali ke keluarga Mu. Setiap hari menyebut kakaknya kepada kami. Dia ingin kembali mencari kakaknya. Mu Jia tidak mengizinkan. Jadi aku memberitahunya. Tunggu sampai dia menjadi cukup dewasa. Baru muncul di hadapan kakaknya. Kakaknya akan lebih bahagia. Kemudian, dia akhirnya bertemu lagi dengan kakaknya. Hanya saja sejak saat itu. Dia tidak pernah mau menyebutnya lagi. Alasannya? Tidak lain hanyalah karena dia menyadari bahwa kakak laki-lakinya yang dulu dianggap terbaik dan paling baik hati di matanya. Sekarang menjadi pecundang bau yang mata duitan. Setiap kali Lu Jingnian berbicara, senyumannya semakin dalam. Sedikit pun tidak berkurang. Matanya sekejap. Tidak pernah lepas dari wajahku. Tidak sabar ingin melihat ekspresi hancur di atasnya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melihat apa yang diinginkannya. Menghadapi kata-katanya, aku hanya tersenyum dan berkata, ya, Mu Wanning sangat baik. Akan lebih baik jika dia mau mengembangkan produk palsu seperti Gu Qinghan dan menjualnya ke perusahaanmu. Ekspresi Lu Jingnian langsung menjadi dingin. Manfaat yang didapat lenyap sepenuhnya. Menghancurkan keluarga Lu untuk membuktikan kepadaku. Inilah kompensasi nyata yang aku minta dari Gu Qinghan terakhir kali. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Lu beralih ke teknologi mutakhir. Hampir sebagian besar kekayaan keluarga diinvestasikan dalam produk penelitian ilmiah baru ini. Tetapi ketika sampai pada konferensi pers, pada hari itu, hasil penelitian yang dibawa Gu Qinghan ternyata sudah usang. Puluhan tahun barang cacat. Keluarga Lu sangat mempercayai Gu Qinghan. Calon ibu masa depan ini, tindakannya ini hampir memotong arteri ekonomi keluarga Lu. Tetapi meskipun begitu,
Tuan muda Lu masih enggan melapor ke polisi. Memasukkan pacarnya ke penjara. Melainkan berbalik dan marah padaku di sini. Aku tidak sabar mendengarkan omong kosongnya. Mengangkat gelas air di atas meja. Dan menyiramkannya ke arahnya saat Lu Jingyan linglung. Aku berjalan mendekatinya. Dan meraih dasinya. Tuan muda. Sekarang kau jatuh ke tangan pecundang bau. Fang Yuan. Bai Ningbing tidak akan pernah memaafkanmu karena memperlakukanku seperti ini. Pada saat ini Lu Jingyan masih cukup tenang. Tetapi ketika dia secara bertahap mulai tercekik. Memutar bola mata dan meronta dengan keras. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Ketika Bai Ningbing datang membawa orang. Pandangan mata langsung tertuju pada pandanganku. Sebagai perbandingan. Untuk sesaat. Aku melihat secercah kegembiraan di wajahnya. Kegembiraan? Kegembiraan apa? Akhirnya aku melakukan kejahatan itu. Menyerang Bai Yue Guang di depannya masih merupakan kegembiraan. Dia bisa kembali ke masa lalu. Berdiri di atas ketinggian moral untuk meluncurkan sanksi terhadapku. Menyalahkan kesalahan dan kesalahan saya sebelumnya. Semuanya adalah kepura-puraanmu. Seperti yang diharapkan, Anda tidak berubah. Aku tidak salah menilai dirimu. Ketika dia mengatakan ini, itu sangat suram dan menakutkan. Saat berikutnya aku sedikit melepaskan tanganku. Lu Jingyan yang bisa bernapas. Suara bergetar. Berkonsultasi denganku. Aku bisa membantumu untuk tidak berubah. Aku tidak percaya kamu benar-benar. Kamu hanya ingin membuktikan posisimu di hati Bai Ningbing. Aku membantumu. Kita bisa bertaruh. Takut aku tidak setuju. Dia tampak sedih. Memaksakan senyum menyanjung ke arahku. Aku mendengarkan rencana yang dia bisikan di telingaku. Akhirnya tersenyum lega. Lepaskan dan biarkan orang itu pergi. Bai Ningbing bergegas maju untuk pertama kalinya. Menarik Lu Jingyan yang terus gemetar dan membawanya pergi. Bersiap untuk membawanya ke rumah sakit. Saat akan pergi. Bai Ningbing menatapku dalam-dalam. Aku harap kamu bisa memikirkan cara untuk mundur selama periode waktu ini. Lu Jingyan memang punya cara untuk menghadapi Bai Ningbing mengirim Lu Jingyan. Setelah kembali dari rumah sakit, dia mencabut keluarga Bai. Semua pengawasan terhadapku. Bahkan dia mengabaikan bujukan Bibi Wu. Meminta pengawal di dalam rumah untuk mengusirku. Nona, mohon. Anda pasti akan menyesalinya pada akhirnya. Aku tidak akan pernah. Dia berkata dengan mencibir. Berkata? Dan memakai kembali ekspresi percaya diri itu. Seolah-olah Bai Ningbing sudah melihat diriku sepenuhnya. Berkata? Juga bekerja sama dengan berdalih. Aku tidak mau pergi. Semakin seperti ini, semakin membenarkan semua usahaku sebelumnya. Hanya untuk menarik perhatiannya. Ekspresi wajah Bai Ningbing semakin suram. Apa yang dikatakan Lu Jingyan? Terhadapku dan kamu masih terlalu memanjakan. Kamu memang membutuhkan pelajaran. Aku tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala. Dan bertanya dengan lirih. Dia bersama begitu lama. Apakah kamu pernah benar-benar mengagumiku dengan tulus? Dia mengerutkan kening. Seolah mengingat masa lalu. Segala sesuatu yang telah kulakukan untuknya. Perhatian dan cinta yang tulus itu. Pada akhirnya tidak sebanding dengan sekilas pandang yang mempesona di tengah hujan di masa muda. Bai Ningbing tampak sedikit tidak tega. Tapi pada akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Hanya meninggalkan satu kalimat. Biarkan aku merenungkan diriku sendiri dengan baik. Lalu menutup pintu. Aku berbalik dan melihat Lu Jingyan berdiri dalam kegelapan. Saat aku membuka mata, aku dan Lu Jingyan diikat bersama di tebing oleh orang yang sama. Tidak jauh dari sana berdiri Bai Ningbing dengan ekspresi cemas. Lu Wanning dan sekelompok polisi khusus melepaskannya. Aku menyuruhmu melepaskan Fang Yuan. Apa kau dengar? Aku mendengar teriakan histeris Lu Wanning. Dia beberapa kali ingin bergegas mendekat. Tapi dihalangi oleh orang lain. Orang yang menyandera kami sama sekali tidak mempedulikannya.
Hanya mengalihkan pandangan ke Bai Ningbing. Tuan Bai, kau hanya bisa memilih salah satu yang hidup. Siapa yang mati ada di tanganmu. Bai Ningbing langsung pucat mendengar kata-kata itu. Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Akan kuberikan, lepaskan mereka. Kami tidak butuh uang. Kami hanya ingin Direktur Bai kehilangan dua pria yang paling dicintainya. Nada bicara penjahat itu mengejek, yang membuat ekspresi wajah Bai Ningbing semakin suram. Aku melihatnya memberikan kode dengan matanya. Penembak jitu di kejauhan sudah siap. Tapi detik berikutnya, Lu Jingyan di sampingku tiba-tiba menangis dengan sedih. Dia ditahan oleh penjahat dan kepalanya dijulurkan ke tepi tebing. Ketika Lu Jingyan sadar kembali, suaranya sedikit bergetar. Ningbing, jangan pedulikan aku. Tempat di dahinya yang kemarin kupukul masih dibalut perban. Saat ini berdiri di tengah angin. Seperti bambu hijau yang akan patah dahannya kapan saja. Tatapan Bai Ningbing berhenti sejenak pada luka di dahinya. Agak linglung, jujurlah. Pria di belakangnya yang menyanderanya tiba-tiba menariknya. Lu Jingyan terhuyung beberapa langkah. Dia bangkit dan hampir jatuh. Aura pembunuh di wajah Bai Ningbing hampir berubah menjadi batu. Dan ketika Lu Jingyan menoleh ke arahku, dia menunjukkan senyum tersembunyi. Kamu kalah lagi. Apakah kamu tidak takut mereka akan keluar? Semua ini adalah karanganmu sendiri. Mendengar ini, Lu Jingyan tertawa bodoh. Dengan Lu Jia di sini, ada hal-hal yang tidak bisa mereka selidiki. Bukankah selama ini selalu seperti ini? Lu Jingyan berkata, sambil mengangkat alis ke arahku. Senyumnya semakin puas. Orang-orang yang dia sewa di belakangnya menariknya lebih dalam ke tepi tebing. Nona Bai, jika Anda tidak bisa membuat keputusan, kami hanya bisa membantu Anda membuat keputusan. Ningbing, Lu Jingyan. Seluruh tubuhnya hampir jatuh. Namun berteriak nama Bai Ningbing. Bai Ningbing menjaga Jingyan dan mengabulkannya. Memberikan peringatan terakhir kepada para penjahat. Aku tidak akan melepaskan kalian. Jangan bicara omong kosong. Cepat pilih. Melihat Lu, Jingyan akan segera jatuh dari tebing. Akhirnya tangan Bai Ningbing terlepas. Menatapku dengan tatapan menyakitkan, Ayuan. Kali ini juga rencanamu, jangan minta uang. Hanya biarkan aku memilih. Apakah kamu ingin membuktikan siapa yang lebih penting di hatiku? Benar kan? Dia berkata sambil tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Aku terlalu sering memanjakanmu. Kali ini aku tidak bisa membiarkanmu melakukan kesalahan lagi. Tidak mengherankan, Bai Ningbing memilih Lu Jingyan pada saat itu. Suasana menjadi hening. Emi Waning yang sedari tadi ditahan, menerjang maju dan menampar Bai Ningbing. Sementara Lu Jingyan menatapku dengan senyum kemenangan. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan orang yang sedari tadi memegang tanganku juga melepaskannya. Melihat itu, Bai Ningbing menghela napas lega yang hampir tak terlihat. Fang Yuan, jangan mengujiku lagi dengan cara kekanak-kanakan seperti ini. Kemudian kata-katanya tercekat di tenggorokan. Karena aku berinisiatif mundur ke belakang. Berdiri di tepi tebing. Jika aku mundur setengah langkah lagi, aku akan jatuh dan tenggelam. Yu Shenhai Fang Yuan Bai Ningbing memanggil namaku dengan suara bergetar. Kakak, jangan bunuh diri demi orang seperti ini. Emi Waning yang ditekan di tanah menangis tak henti-hentinya. Kembalilah kakak, hari-hari selanjutnya kita akan lalui bersama. Dulu aku salah. Seharusnya aku tidak melarikan diri secara ekstrim.
Seharusnya aku tidak menyerahkanmu kepada wanita jalang ini. Tenangkan diri, ya. Bahkan rekaman CCTV pun bisa dipalsukan. Keluarga Lu memanipulasi teknologi untuk membuat ruang siaran langsung saya menjadi gila. Itu mudah saja. Dalam imajinasi Lu Jingnian, yang disebut siaran langsung saya yang takut pada masalah. Bahkan sedetik pun tidak berhasil. Tapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh senyumanku. Dengan panik merebut ponsel orang di sebelahnya. Internet sudah dipenuhi berita. Diskusi tentang dia terlalu detail. Banyak anak muda dari keluarga Fu melakukan perundungan. Berita seperti itu terus menjadi trending topik. Banyak orang mengeluarkan rekaman siaran langsung sebagai bukti. Dalam video, Lu Jingyan mengakui fitnahnya terhadapku selama bertahun-tahun, kata-kata provokatifnya. Setiap kata menusuk hati. Bai Ningbing di samping juga tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya. Lu Jing ingin menghentikannya. Tapi pada akhirnya sudah terlambat. Bai Ningbing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Menatapku dengan tajam. Palsu. Semuanya palsu. Lu Jingyan berteriak menuduh. Tapi aku langsung memikirkan sesuatu. Melihat sekeliling. Akhirnya menemukan tokoh utama wanitanya. Tidak hadir. Matanya menatapku. Aku tidak pelit untuk memberikan jawaban kepadanya. Dialah yang membantuku, bahkan kamera pun dia yang sediakan untukku. Jadi kalian menghabiskan sisa hidup kalian dalam kebencian satu sama lain. Saling menyiksa dengan baik. Aku berkata sambil memiringkan tubuh ke belakang. Di depan mata semua orang, aku jatuh dari tebing. Tidak ada suara tangisan dari belakang yang terdengar. Tidak tahu apakah itu dari Bai Ningbing atau dari MU1. Aku sudah tidak bisa membedakan dan tenggelam ke laut dalam. Jiwaku melayang ke udara. Aku melihat Bai Ningbing berlutut di tanah. Penuh air mata. Aku melihat MU1 Ning melepaskan orang yang menahannya. Bergegas menuju tebing. Tetapi di detik terakhir dihalangi oleh orang-orang dari keluarga MU. Dan di pusat kota yang jauh, Bu Qinghan diam-diam memanipulasi layar komputer. Adalah berita yang terus dia unggah menjadi trending topik. Di pergelangan tangannya ada luka merah menyala. Darah mengalir deras. Sementara dia hanya menoleh dan menatap keluar jendela. Setelah sekian lama, dia perlahan menutup matanya dan berbisik lembut. Ayuan, kamu pasti sangat membenci kakak, kan? Tidak apa-apa. Kakak sudah membalaskan dendam untukmu. Bahkan tidak melepaskan diri sendiri. Aku akan menunggu sampai kita bertemu lagi nanti. Kakak pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah itu, aku melihat wajah ramah ayah dan ibu dan tatapan khawatir teman-teman. Tepat di detik terakhir aku akan meninggalkan dunia ini. Aku mendengar suara elektronik sistem memutar penyelesaian tugas. Hadiah sudah dibagikan. Saat aku bangun lagi, aku melihat ibu dengan gembira menggenggam tanganku. Keajaiban telah terjadi. Dokter Ayuan berkata, penyakitmu sembuh total dalam semalam. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk orang tuaku. Berpelukan bersama mereka. Sungguh baik. Aku pulang. Dan setelah sekian lama, aku sudah kembali dari rumah sakit ke kampus. Dengan ditemani teman-teman dan guru, aku memulai kembali kehidupan kampusku. Suatu hari suara elektronik sistem terngiang kembali di benakku. Dia datang untuk melakukan kunjungan kembali. Di bawah bimbingannya, aku dalam wujud jiwa mengunjungi kembali dunia dalam buku itu. Menyaksikan akhir dari setiap orang di masa lalu. Bai Ningbin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setelah itu dia mulai membalas dendam dengan gila-gilaan. Lu Jingnian. Kebenaran yang disembunyikan di masa lalu muncul kembali. Dia sendiri menyelidiki dan memaksa Lu Jingnian untuk meminta maaf kepadaku secara terbuka di media sosial. Tetapi Bai Ningbin tidak melepaskan keluarga Lu. Dia memeluk aura untuk binasa bersama. Terus-menerus melahap fondasi keluarga Lu yang berusia ratusan tahun dalam bisnis dan membuatnya bangkrut dalam 3 tahun. Lu Jingnian berlutut di luar villa keluarga Bai di tengah hujan. Tetapi tetap tidak bisa memohon ampun. Setelah itu,
Bai Ningbin mulai minum-minum tanpa henti setiap hari. Sama sekali tidak lagi mengurus urusan perusahaan. Kemudian dia ditinggalkan oleh keluarga Bai. Dan dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Dia sendirian kembali ke tempat kami dulu belajar. Berulang kali aku mengenang masa laluku. Suatu hari, Bai Ningbing tiba-tiba batuk darah. Tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dan terus minum alkohol sepanjang hari. Dia sudah menderita kanker perut stadium akhir. Ketika aku pergi menemuinya, dia sudah pingsan di rumah sewa selama 3 hari. Dalam keadaan linglung. Jiwanya melihatku dan hanya tersenyum bodoh. Dengan nada lembut, seolah takut membuatku lari. Apakah itu kamu? Ayuan. Dia mengulurkan tangannya. Ingin membelai pipiku. Tetapi aku menghindarinya dengan memalingkan tubuhku. Bai Ningbing tampak sedikit kecewa. Dengan senyum pahit di bibirnya. Katanya, dia juga akan segera mati. Segera bisa datang ke sisiku untuk menebus dosa. Tapi aku tertawa. Yang mati hanya kamu, Bai Ningbing. Aku mendapatkan suara hati di dunia lain. Sejak saat itu aku akan hidup di bawah sinar matahari dan dalam cinta. Hanya kamu yang akan seperti lumpur. Selamanya jatuh dan membusuk. Kita tidak akan pernah berpotongan lagi. Bahkan jika kita mati, kita menakuti neraka yang berbeda. Selamat malam. Aku menghilang dari hadapannya. Hanya meninggalkan kehancuran. Setelah dia di tempat itu, ada Lu Jingnian dan Gu Qinghan. Gu Qinghan diselamatkan tepat waktu oleh keluarganya. Setelah diselamatkan, dia ditargetkan oleh keluarga Lu karena merusak reputasi keluarga Lu. Sebelum Bai Ningbing menghancurkan keluarga Lu, Gu Qinghan menjadi target perundungan baru dari keluarga Lu dan tuan muda mereka. Cara-cara menyiksaku di masa lalu digunakan oleh Lu Jingnian pada Gu Qinghan ratusan kali lipat. Kemudian keluarga Lu bangkrut. Lu Jingnian pergi ke rumah Gu Qinghan. Bertanya apakah dia bersedia memberinya rumah lagi. Gu Qinghan membuka pintu untuk menyambutnya masuk. Kemudian pada suatu malam menyalakan gas. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Matahari keesokan harinya, Guanming bertambah. Membenci kelemahan diri sendiri di masa lalu. Dia telah hidup setengah hidup. Selalu diatur oleh orang lain. Kali ini dia melepaskan diri dari keluarga MU. Dan pergi sendirian ke daerah pegunungan terpencil untuk mengajar. Tanpa kabar berita. Ketika melihatku dalam mimpi, MU Wanning sangat terkejut. Kakak, aku yang sekarang seperti kamu yang dulu. Tahu bagaimana membantu orang lain. Melihat aku yang sekarang. Apakah kamu merasa senang? Aku menggelengkan kepala tanpa ekspresi. MU Wanning. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Sejak kamu memilih untuk menghindar. Dan tidak berani memberitahu orang lain. Bahwa anak laki-laki yang masuk sekolah bangsawan dari daerah kumuh adalah kakak yang membesarkanmu selama 7 tahun. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi. Kisah kita sudah berakhir sejak lama. Setelah itu, aku memiliki kehidupan sendiri untuk dijalani. Dia mengulurkan tangan sambil menangis untuk menahanku. Tapi aku berbalik selangkah lebih dulu. Masa lalu yang kelam itu. Akhirnya ku tinggalkan di belakang. Waktu setelah ini, aku harus melihat ke depan.